Jaya. AHY. Presiden. AHY. Presiden. Demokrat Papua. Menang. Demokrat Papua. Menang. Demokrat Papua. Menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Telah ditetapkan saat ini Ketua DPD terpilih yaitu Pak Lukas NMB. Tepuk tangan. Yang juga adalah Gubernur Papua. Oleh karena itu, berkenan dengan hormat, Ketua Umum dapat melantik kepengurusan DPD Provinsi Papua. Surat Keputusan DPP Partai Demokrat nomor 277/SK/DPPPD/DPD/7 Romawi/2022 tentang susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua periode 2022-2027. Susunan kepengurusan DPD Partai Demokrat Provinsi Papua 2022-2027. Sebelum saudara-saudari mengucapkan sumpah berkenaan dengan pengesahan dan pengangkatan saudara-saudari sebagai pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Papua, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudari, bersediakah untuk mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Siap bersedia. Baik, apabila demikian, saya minta kepada saudara-saudari untuk mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudari yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudari yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. sebagai pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Periode 2022-2027. Periode 2022-2027. Dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Berpegang teguh kepada Pancasila. Berpegang teguh kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan Undang-Undang Dasar 1945. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat tahun 2020. Peraturan organisasi. Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat lainnya. Peraturan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat lainnya. Serta arahan dan kebijakan Ketua Umum Partai Demokrat. Serta arahan dan kebijakan Ketua Umum Partai Demokrat. Bahwa saya akan bekerja sungguh-sungguh. Jujur dan adil. Serta membangun kebersamaan dengan rakyat. Untuk kepentingan bangsa dan negara. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan. Martabat, kesetiaan, dan disiplin. Serta mengutamakan keutuhan partai.
dan keberhasilan program kerja Partai Demokrat dan keberhasilan program kerja Partai Demokrat daripada kepentingan pribadi. Bahwa saya akan memegang rahasia Partai Demokrat yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberi petunjuk, kekuatan dan ridhonya kepada kita semua. Selamat dan sukses kepada seluruh pengurus baru Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua. Tuhan memberkati. Bapak Lukas NMB, saya serahkan bendera Pataka Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua sebagai simbol kebesaran dan marwah Partai Demokrat untuk dikibarkan dan memenangkan Partai Demokrat di seluruh tingkatan wilayah Provinsi Papua. Saya berterima kasih bendera Pataka ini sebagai simbol kebesaran dan marwah Partai Demokrat untuk saya kibarkan dan memenangkan Partai Demokrat di seluruh wilayah Provinsi Papua sesuai tanggung jawab dan amanat Ketua Umum. Terima kasih. Demokrat! Demokrat! Setia! Demokrat! Jaya! 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 AHY! Presiden! AHY! Presiden! AHY! Presiden! Demokrat Papua! Menang! Demokrat Papua! Menang! Demokrat Papua! Menang! Selamat siang. Suara tidak bagus, jadi mohon maaf. Saya terima kasih atas kepercayaan diberikan kepada saya periode ketiga. Periode keempat. Sudah lupa. Karena saya sakit, jadi saya mohon maaf, tapi saya sampai pemilu. Pemilu kita menang. Pemilu harus kita menang. Ya. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini. Karena semua permainannya ada di pemilu. Mau jadi apa semua ada di pemilu. Jadi saudara-saudara, saya sampaikan bahwa hari ini saya ambil alih tapi sampai pemilu. Selanjutnya saya akan serahkan kepada kader berikutnya. Ya. Saya setelah pemilu memenangkan DPR pusat, kalau perlu kita kembali 3 kursi atau 4 kursi. Ya. DPR Papua kita kembali seperti dulu berapa? 16. Tidak boleh kita kalah. Saya harap masa depan negeri ini ada di tangan Demokrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Selamat kepada seluruh pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Papua yang baru saja dilantik oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat, khususnya kepada Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua yang kita kasih, kita sayangi, Bapak Lukas NMB SIP MH, sekaligus Gubernur Papua. Putaran waktu cukup panjang, kita lewati bersama-sama di tanah yang kita cintai sama-sama. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa disangkal bahwa sinergitas antara semua elemen bangsa untuk membangun tanah ini mutlak ditentukan adanya.
Karena itu di Papua ini, tanah yang kita cintai, maka salah satu unsur itu adalah partai politik. Di dalamnya adalah Partai Demokrat. Sebagai salah satu partai politik di tanah Papua yang telah memberikan kader terbaiknya untuk tanah yang kita cintai. Bapak Lukas NMB telah terpilih menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua untuk 4 periode. Sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Partai Demokrat untuk kader terbaiknya. Dan kemudian menjadi gubernur 2 periode secara berturut-turut. Pembuktian itu dimulai di awal-awal pemerintahan beliau. Kita bisa menciptakan, menghasilkan rancangan tentang tata ruang Provinsi Papua. Diikuti dengan kebijakan otonomi khusus Papua, lalu kebijakan-kebijakan afirmasinya untuk orang asli Papua, di dalamnya Kartu Papua Sehat, dan demikian banyak prestasi-prestasi luar biasa yang telah ditunjukkan. Di dalamnya pula mengangkat harkat martabat orang asli Papua dengan menyalurkan sejumlah anak-anak Papua yang bersekolah baik di dalam maupun di luar negeri dengan memanfaatkan dana otonomi khusus Provinsi Papua. Terakhir, capaian prestasi gemilang pun telah ditunjukkan dalam Pekan Olahraga PON Nasional 20 dan Pepernas 16 tahun 2021. Semuanya ini ditunjukkan dengan hati yang sukacita, dengan sifat yang sederhana, kebabakan, dan seorang pemimpin. Ke depan, pada saat kita menyelenggarakan pemilu tahun 2024 sebagai pemilu serentak di seluruh tanah, di seluruh Republik Indonesia, maka pemerintah Provinsi Papua tetap berharap dan menjalin dan bersama-sama membangun tanah Papua yang kita cintai sehingga dapat memberikan akselerasi pembangunan di Papua secara menyeluruh, baik pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur lainnya, dan tentu dalam adalah partai politik. Sehingga visi Papua bangkit mandiri dan sejahtera yang berkeadilan dapat terwujud di tanah yang kita cintai bersama ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga walaupun pemilu 2024 semakin dekat, suasana kompetisi dan juga kontestasi juga makin terasa, tetapi sekali lagi marilah kita terus jaga persahabatan. Karena pada akhirnya di atas segalanya, di atas politik, adalah bagaimana kita bisa meyakinkan agar tanah Papua semakin maju dan semakin sejahtera. Rakyatnya bisa hidup dengan bahagia dalam suasana yang aman, damai, penuh dengan keadilan dan juga kebersamaan antara satu dan yang lainnya. Ini yang terus kita bangun karena kita ingin dari tanah Papua, Indonesia kembali berjaya di masa yang akan datang. Tetapi tentu yang paling berbahagia hari ini, saya lihat senyumnya lebar sekali, salah satu putra terbaik Papua, yaitu Gubernur Lukas NMB. Tepuk tangan untuk Bapak Lukas NMB. Bukan hanya sebagai kader terbaik Partai Demokrat di Papua, tetapi juga sebagai salah satu putra terbaik Papua yang tengah mengemban amanah di periode kedua sebagai Gubernur Provinsi Papua. Dan kini tentunya dengan amanah baru sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua untuk periode 2022-2027. Semoga Pak Lukas NMB senantiasa dalam keadaan sehat, terus bersemangat, karena sebagai tokoh, sebagai pemimpin, sebagai senior, sebagai mentor dari seluruh kader Partai Demokrat di Papua, kita tentu berharap kiprah Pak Lukas NMB untuk terus membesarkan dan memajukan Partai Demokrat ke depan. Saya juga ingin menyapa jajaran pengurus DPD yang baru saja dilantik. Terima kasih, kita sudah dengar sumpah dan janjinya diucapkan secara lantang. Tolong agar sumpah dan janji tadi dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepada ketua umum,
Bukan hanya kepada Dewan Pimpinan Pusat, tetapi langsung secara vertikal kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bahwa semangat dan sumpah janji tadi, insya Allah semoga Tuhan memberikan jalan menjadi kesuksesan dan kemenangan kita di tanah Papua. Hari ini kita berbahagia, tapi juga kita mulai langkah perjuangan kita. Tidak perlu terlalu lama kita berpesta ataupun menunjukkan euforia kita, tetapi seperti yang disampaikan dalam sambutan Bapak Lukas tadi, mulai hari ini kita bekerja keras. Mulai hari ini kita sing-singkan lengan baju kita, berjuang menuju kemenangan Partai Demokrat di Papua pada pemilu 2024 nanti. Waktunya tidak lama lagi. Saat ini kita sudah memasuki tahapan-tahapan pemilu. Saya beserta jajaran pada tanggal 5 Agustus yang lalu sudah datang secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyerahkan segala berkas dan persyaratan partai politik sebagai peserta pemilu nanti. Artinya, secara formal kita sudah menyatakan siap mengikuti pemilu. Oleh karena itu, tentu sesuai dengan yang kita cita-citakan bersama, Partai Demokrat kembali menduduki posisi yang terhormat di negeri ini. Terkhusus di tanah Papua. Karena Demokrat di Papua memiliki kekuatan dan juga punya pengaruh dan dekat di hati masyarakat Papua. Sejak berdirinya partai ini, sejak Pak SBY menjadi presiden Indonesia yang ke-6, sejak Pak Lukas NMB terpilih sebagai gubernur Papua, dan tentu kita berjuang sekuat tenaga agar masa-masa kejayaan, masa-masa emas itu kembali terjadi dalam pemilu 2024 mendatang. Tadi Pak Lukas sudah menyampaikan, kenapa tidak? Kita punya optimisme, kita punya semangat dan juga kita wujudkan bersama agar lebih banyak lagi kader-kader terbaik Partai Demokrat yang terpilih dalam pemilihan anggota legislatif, terpilih menjadi anggota DPR RI. Jangan hanya Pak Willem Wandik saja, kasihan sendirian dia. Sepi di Jakarta katanya. Tambah lagi anggota DPR RI kita. Tambah lagi anggota DPR Provinsi Papua kita. Terjadi penurunan ketika pemilu 2019 yang lalu. Tetapi kita bisa bertekad dan kita bisa wujudkan itu. Kembali bertambah dengan signifikan termasuk DPRD di tingkat kabupaten kota. Kita juga berharap dengan semakin banyaknya jumlah anggota dewan, makin banyak yang menjadi pimpinan dewan, dan pada akhirnya semakin banyak juga peluang kita untuk mengikuti pemilihan kepala daerah di tahun 2024 mendatang. Kita bangga punya Pak Lukas NMB terpilih oleh rakyat sebagai gubernur 2 periode. Tetapi kita berharap ke depan juga ada lagi kader-kader utama Partai Demokrat yang bisa menjadi gubernur, menjadi wakil gubernur, menjadi kepala-kepala daerah. Kita bangga punya sejumlah bupati dan wali kota, tapi sekali lagi kita ingin berperan lebih besar lagi ke depan. Kalau kita kuat di legislatif, kita kuat di parlemen, kita juga kuat di jajaran eksekutif sebagai pimpinan daerah, maka mudah-mudahan semangat Demokrat dengan jati diri sebagai partai nasionalis religius yang selalu berjuang untuk rakyat, yang ingin terus menghadirkan program-program pro rakyat bisa semakin diterima lagi oleh masyarakat Indonesia. Dan tentu pemilu 2024 juga menjadi momentum yang penting dalam sejarah demokrasi kita karena akan hadir pula pemilihan presiden. Kita berdoa, kita berjuang, kita berharap mudah-mudahan salah satu kader utama kita juga bisa menjadi bagian dalam kontestasi pemilihan presiden. Apapun komposisi dan dengan siapapun pada akhirnya Partai Demokrat akan berkoalisi. Yang jelas kita punya hak
dan kita harus bisa bekerja sekuat tenaga untuk mendapatkan kesempatan itu. Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya Demokrat didirikan dan eksis sampai dengan hari ini dan insya Allah selamanya. Karena kita ingin terus memajukan negeri serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, tanah Papua adalah milik kita semua dan tentu kita harus terus muliakan masyarakat Papua. Bagaimana caranya? Tentu melalui jalan-jalan yang demokratis, menghormati hak asasi manusia. Dengan mencintai perdamaian dan keamanan, maka kita juga bisa membangun masyarakat Papua secara berkeadilan. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Lukas NMB dan juga Partai Demokrat di Papua, tanah Papua bisa semakin aman dan damai, semakin adil dan sejahtera, dan tentunya semakin bahagia masyarakatnya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya bangga, saya selalu menaruh hormat kepada seluruh kader yang terus bekerja keras pagi, siang, malam. Tentunya tidak ada yang sia-sia. Tidak ada ikhtiar dan perjuangan yang sia-sia. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah, tapi insya Allah dengan optimisme, dengan jalan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, pada saatnya 2024 Demokrat kembali berada di atas, terutama di tanah Papua. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Lukas beserta Ibu yang saya muliakan, insya Allah pada saatnya saya dan jajaran Sekjen, Bendum dan yang lainnya akan kembali berkunjung ke tanah Papua. Mohon maaf saat ini tidak bisa secara langsung hadir, tetapi saya selalu merindukan dan selalu saya menyampaikan mudah-mudahan Demokrat berkibar dari ujung timur Indonesia seperti matahari terbit dari ujung timur Indonesia. Terima kasih sekali lagi, sehat untuk semuanya, sukses untuk semuanya. Sampaikan salam saya untuk seluruh keluarga besar dan juga masyarakat Papua yang saya cintai dan muliakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.